ada orang sakit jantung di rumah sakit paling elit di Jawa Timur ini selama sebulan lebih, habis 300 juta, tetap tidak sembuh, badannya melepuh. Apa melepuh itu? Bengkak ya, seluruh tubuhnya sudah bengkak. Kemudian datang ke Jombang, nah itu oleh Allah SWT dikabulkan, sembuh, pondok jadi itu. Ustaz, kemarin ada seorang dokter memberi kuliah subuh di masjid besar, ya ada masjidnya, nah itu mengatakan bahwa kalau sakit itu ya obat, kalau sakit itu ya dokter, bukan suwuk. Ya, dia betul, tapi kurang lengkap. Sakit, iyalah sakit, ada sakit fisik, ada sakit psikis. Dan sudah berulang kali saya sampaikan bahwa semua sakit itu pasti ada dimensi spiritualnya. Banyak sekali hadisnya. Kemarin waktu kita bahas bayani spiritual itu, betapa banyaknya dalil-dalil yang terkait dengan hal-hal gaib. Tapi beginilah, bahwa sakit harus ke dokter, bahwa sakit harus berobat, iya, tidak salah. Tapi tidak hanya dokter, tidak hanya obat. Itu loh bedanya orang beriman dengan tidak beriman itu. Nek tidak beriman atau iman yang lain, ya memang mengandalkan dokter, mengandalkan obat. Tapi kita diajari oleh Al-Quran, diajari oleh hadis, diajari oleh Allah SWT, diajari oleh Nabi SAW untuk juga memperhatikan dimensi spiritual. Doa-doa tentang pengobatan, tentang penyembuhan alangkah banyaknya Nabi mengajarkan kita, yang tadi baru kita baca juga. Jadi umat Islam itu punya double track. Di KSS sangat ditekankan usaha, jelas, tidak boleh hanya doa saja, tidak boleh. Tapi jangan mengabaikan doa. Mengapa? Karena usaha itu ya baik, usaha itu tetap baik, tapi dimensinya kan dimensi horizontal, dimensi sosial, dimensi kemasyarakatan, dimensi ardiyat, dimensi bumi. Tapi kalau doa kan dimensi langit, dimensi vertikal. Tanpa merendahkan, tanpa mengecilkan jenis obat, tanpa merendahkan, tanpa mengecilkan keahlian dokter, tapi kita sebagai orang yang beriman dan tahu banyak sekali terapi-terapi spiritual, ya harus kita gunakan. Memang ya kalau di barat ya, kalau di bukan komunitas muslim ya kayaknya pokoknya nek loro ya obat, nek loro ya dokter ya, tidak salah. Tapi bahwa kalau dengan dokter, dengan obat itu didukung dengan doa atau ditambah dengan doa, atau bahkan mohon maaf untuk sakit-sakit tertentu ternyata dokter dan obat tidak bisa ngatasi. Banyak itu buktinya, banyak. Yang bisa ngatasi justru doa. Dan ini yang mengajarkan Allah SWT dan Rasulnya loh, bukan saya. Sudah sangat banyak, nanti kalau di Burhani Spiritual penjelasan akan ada pelajaran betapa banyaknya ayat, banyaknya hadis, banyaknya doa-doa untuk hajat kita. Bukan hanya penyembuhan penyakit loh, segala macam masalah dalam kehidupan ini ada di Islam, ada di wilayah spiritual. Bahkan mohon maaf ya, kalau dokter atau obat tidak semua bisa menjangkau, ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Nah dongo kan kabeh mampu. Kalau obat atau dokter ya kita sesama manusia, tapi kalau doa kan Allah langsung di gambarnya, cara menang-menangan ya langsung doa. Bahwa doa itu langsung dia berdoa atau minta doa orang sama benarnya, ada tuntunannya. Atau bahkan doa ditiupkan ke air, ada tuntunannya, ada hadisnya. Jadi kita
Sekali lagi ya, namanya dokter ya, ceramahnya ya seperti itu wajar dong, wajar. Masuk ceramah dongo ya enggak loh. Tapi jangan meremehkan doa. Sudah berulang kali saya sampaikan dulu, bukan dulu banget ya, beberapa waktu yang lalu. Ada orang sakit jantung di rumah sakit paling elit di Jawa Timur ini selama sebulan lebih, habis 300 juta, tetap tidak sembuh, badannya melepuh. Apa melepuh itu? Bengkak ya, seluruh tubuhnya sudah bengkak. Kemudian datang ke Jombang, ya Umi ya, dulu Umi ya, namanya orang kan diminta doa ya didoakan kan, didoakan. Kemudian juga dikasih air lalu ditiup, didoakan. Dungane apa ya? Sebagaimana pernah saya sampaikan pada penjelasan, seluruh Al-Quran itu bisa untuk doa. Bahkan nek isone Fatihah tok ya silakan Fatihah aja. Sebab bukan soal Fatihahnya, bukan soal doanya, tapi soal kabulnya Allah SWT. Nah itu oleh Allah SWT dikabulkan, sembuh, pondok jadi itu. Tapi ya bukan kabeh kok kono enggak, tapi dulu sekitar 180 juta kalau nggak salah. Entah pokoknya ada banyak ada saking terima kasihnya. Dan timbang 300 juta tinggi rumah sakit, ya enggak timbang ya, tetap penting. Wah, aku ndarani berobat di rumah sakit. Enggak, rumah sakit tetap perlu. Tapi dalam hidup ini ada wilayah syahadah, ada wilayah ghaibiyat, ada wilayah nyata, ada wilayah ghaib, ada usaha, ada doa. Itu harus diakui. Kalau tidak mengakui, yu'minuna bil ghaibinya di mana? Padahal hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu oleh Allah SWT dicirikan pertama kali iman pada yang ghaib. Yang maha gaib Allah SWT, tidak tampak Allah SWT. Akhirat juga gaib, dan wilayah-wilayah kehidupan kita ini sesungguhnya banyak yang gaib. Berulang kali saya sampaikan, hampir 100% penyakit dihinggapi jin, dimanfaatkan, atau tepatnya disalahgunakan oleh setan, jin yang jadi setan, untuk kesempatan mencari peluang ganggu orang. Sakit didik, wah loro aja nang masjid. Padahal lorone nggo loro udun ya. Udun jadi kayak pencerai setan. Jadi kan hadisnya sudah saya baca banyak sekali waktu itu. Sahih Bukhari juga ada bahwa sesungguhnya lah hidup kita ini kayaknya wilayah nyata dengan wilayah gaib, akeh wilayah gaib dimensinya. Tapi terserah kalau soal itu tergantung kita. Cuma ini loh, saya menyanggah dokter ini loh. Ini dokter muslim, padahal orang ngaji yang masjid kan muslim, cuma kok meremehkan kiai, terkesan gitu loh ya. Memang sayangnya gini, sayang itu para kiai itu tidak mengadakan rumah sakit khusus untuk bukan dokter tapi spiritualis rupiah itu. Ya moga-moga nanti ada. Memang ini besok tanggal 1 ini saya di Trawas itu ada rapat Rakernas, rapat kerja nasional para peruqyah seluruh Indonesia. Saya diminta menjadi narasumbernya. Ya moga-moga nanti ada rumah sakit mas ya. Ada, bukan rumah sakit, rumah sehat, rumah sembuh. Siapa yang punya ide nanti silakan mendirikan rumah sehat, isinya ruqyah. Gak nyanyi dokter, mendampingi dokter. Mohon maaf ya, mohon maaf dalam pengalaman hidup saya yang sudah 60 tahun lebih ini, dalam hal penyembuhan, dalam hal orang sakit, dalam hal orang sakit, sesungguhnya peran doa, peran keyakinan, peran sugesti itu lebih besar daripada peran obat. Ya, sekali lagi tetap saya akui penting obat, saya akui penting dokter, tapi tidak boleh mengabaikan doa. Nek cara Jawa apa suwuk, tapi nek diarani suwuk orang gak enak ya. Ya doa ya suwuk itu padha jane. Tapi doa sangat banyak. Sangat banyak. Apalagi lah kalau sudah langsung menyangkut penyakit ghaibiyat santet misalnya. Dokter gak iso wis. Iku bagiannya rumah sehat nanti ya. Nanti kalau sudah ada rumah sehat,
Betul, ini ada kemarin saya ditemui seorang pimpinan perguruan tinggi membuka prodi jurusan ini. Sekolah tingginya itu khusus tentang ruqyah di Jawa Barat. Tapi ini penting untuk menjadi kesadaran semuanya bahwa hidup ini tidak hanya toto lahir, tapi ada toto batin. Tidak hanya fisik tapi psikis. Tidak hanya rasional tapi spiritual dan seterusnya. Dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, bukan karangan saya. Salah satunya ini di sini. Ini yang bayani spiritual dan sebagian irfani. Yang burhani tidak ada di sini. Nanti burhani ada cetakan lain lagi.